Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyebutkan 153 investor akan masuk pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Masuknya rencana investasi itu merupakan kabar baik karena akan membuka pasar kerja baru bagi jutaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Bahlil menegaskan bahwa prioritas pemerintah adalah tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing hanya dibutuhkan untuk pekerjaan di level-level tertentu atau posisi yang membutuhkan keahlian khusus. Omnibus Law Cipta Kerja bisa mencegah praktik korupsi dalam proses pengurusan perizinan berusaha. Sebab Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan sejumlah perizinan yang tumpang tindih. Nah, bagaimana ke depan, investasi ke depan, pasca Undang-Undang Cipta Kerja? Kami ingin menyampaikan bahwa ada 153 perusahaan yang sudah siap masuk pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dengan 153 tersebut, maka otomatis akan banyak menampung lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu jangan lagi diputar bahwa seolah-olah lapangan pekerjaan ini untuk asing. Nggak benar. Perintah Bapak Presiden untuk setiap lapangan pekerjaan yang timbul akibat masuknya investasi harus diprioritaskan semaksimalnya kepada tenaga kerja dalam negeri. Yang asing itu yang kelas-kelas tinggi-tinggi lah. Kalau memang tenaganya sekelas manajer, kemudian dia punya penguasaan teknologi, ya apa boleh buat, kita harus belajar, banyak belajar. Nah, dengan demikian maka investasi kita di tahun 2021 insya Allah akan naik lebih baik ketimbang 2020. Dan IODB kita ini kan membangun persepsi dengan perubahan reformasi aturan seperti ini, maka IODB kita potensinya akan lebih baik. Sekarang IODB kita urutan 73. Tahun 2014 urutan 120, sekarang 73. Mudah-mudahan ke depan. Ya, demi menggenjot investasi segala cara pun dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah lewat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law merupakan kunci untuk melakukan debirokratisasi dan juga deregulasi besar-besaran yang selama ini dianggap menghambat iklim usaha. Lantas, seberapa efektif Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa meningkatkan investasi di Indonesia? Apa saja variabel yang paling mempengaruhi keputusan investasi di Indonesia? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Kadin dan juga Waketum Apindo, Sinta Kamdani, serta Ekonom Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsi. Nanti juga kami akan coba menghubungi dan juga bergabung bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Saya sapa dulu dua narasumber yang sudah bergabung, ada Bu Sinta dan juga Bu Sri Adiningsi. Terima kasih untuk waktunya Bu Sinta dan Bu Sri. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar ibu-ibu? Sehat-sehat selalu ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, saya mungkin ke Ibu Sinta. Kita tahu bahwa saat ini tuntutan soal Omnibus Law Cipta Kerja masih berlangsung, masih ada pro kontra. Kebanyakan kontranya juga kita sudah tahu sampai saat ini masih berlangsung. Tapi setidaknya reformasi struktural yang dielu-elukan oleh banyak orang akhirnya diwujudkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tanggapan pengusaha soal ini, soal tudingan bahwa ini menguntungkan pengusaha tapi tidak menguntungkan buruh. Nanti kita akan kaitkan dengan investasi di Indonesia. Ya, jadi memang kalau disampaikan bahwa itu hanya menguntungkan pengusaha sangat tidak tepat ya. Saya pikir undang-undang ini sebenarnya adalah untuk kepentingan Indonesia, jadi untuk kepentingan masyarakat seluruhnya. Mengapa demikian? Karena kita melihat bahwa pada saat ini yang paling utama untuk Indonesia adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya diberi nama RUU Ciptaker. Nah, kalau kita kaitkan itu dengan investasi, mungkin saya bisa memberikan sedikit latar belakang ya. Kalau kita lihat sekarang investasi di Indonesia dari jumlah investasi dari 2013 sampai dengan sekarang itu penyerapan tenaga kerjanya tuh menurunnya jauh. Gitu. Jadi kalau di 2013 itu ada sekitar 4 ribuan, di 2020 itu dari 1 triliun itu cuma 1.400-an. Jadi turunnya cukup signifikan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Berarti kita tidak memiliki cukup lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana sekarang caranya?
Jadi kita perlu lebih banyak mendapatkan juga investasi yang berkualitas, yang juga masuk ke dalam investasi yang padat karya, gitu. Dan ini yang sekarang juga menjadi kunci untuk kita bisa meningkatkan lebih banyak investasi berkualitas. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita mau meningkatkan investasi, ya kita harus bisa memperbaiki iklim investasi kita. Nah, kita sudah melihat permasalahan yang dihadapi sekarang apa? Yaitu tadi disampaikan, kita perlu reformasi struktural ya. Jadi kita lihat bahwa ada hiperregulasi, ada tumpang tindih perizinan, kita perlu kemudahan usaha yang lebih baik, ada aspek dari segi ketenaga kerjaannya, ada aspek dari segi bagaimana bisa membantu kemudahan besar untuk UMKM. Ini semua adalah untuk membantu supaya kita bisa meningkatkan lebih banyak investasi untuk pengembangan ekonomi ke depan. Karena kalau kita mau Indonesia bisa tumbuh, itu dari mana tumbuhnya, ya kan? Berarti kita harus investasi itu dari dalam, dari luar negeri maupun UMKM. Kemudian kita harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, pada saat ini dengan situasi COVID ini menjadi lebih penting lagi, gitu, karena kita melihat angka penyerapannya sudah turun, sementara pengangguran juga meningkat, gitu. Jadi ini kita mesti hati-hati sekali, jangan sampai bonus demografi Indonesia itu menjadi beban demografi. Nah, ini saya rasa yang menjadi kunci utama. Tentu saja kita harus memperhatikan kesejahteraan daripada rakyat. Nah, untuk itu kalau kami melihat di Undang-Undang Ciptaker ini justru meningkatkan perlindungan daripada masyarakat, baik itu pekerja maupun dari sisi UMKM-nya. UMKM ini tidak banyak disoroti, padahal mereka ini akan sangat mendapatkan dampak yang positif dari undang-undang ini, gitu. Nah, jadi kalau kita ini semua, kalau dikatakan gimana sih Indonesia harus keluar dari middle income trap, ya ini kita kalau nggak ada undang-undang ini, ya akan sulit bagi Indonesia untuk bisa yang dikatakan keluar dari middle income trap tadi. Oke, baik. Sudah bergabung bersama kami ada Pak Bahlil Lahadalia, Ketua BKPM. Pak Bahlil, terima kasih untuk waktunya sore ini bersama kami di Hot Ekonomi. Tadi kami sempat membahas bersama Ibu Sinta, baru Ibu Sinta yang juga memberikan pandangannya. Pak Bahlil, sehat-sehat Pak Bahlil? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Bahlil, kita tahu bahwa saat ini masih berlangsung kontra di beberapa golongan masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kita tahu bahwa sebenarnya tujuannya dari pemerintah mengesahkan undang-undang ini adalah untuk bagaimana caranya ini menjadi salah satu pemikat investasi. Tapi saya ingin suara dari BKPM, apakah benar bahwa 153 investor ini akan masuk ketika ini disahkan? Seberapa yakinkah BKPM melihat hal ini? Baik Mbak, pertama sebelum saya masuk ke 153 investor, saya ingin memberikan satu penjelasan awal dulu sehingga sinkron. Baik. Yang pertama, bahwa hari ini data existing saudara-saudara kita yang mencari lapangan pekerjaan itu 6 juta. Yang kedua, angkatan kerja per tahun itu 2,9 juta. Ini untuk anak muda. Yang ketiga adalah akibat COVID itu yang sudah melakukan PHK kurang lebih sekitar 5 juta. Data dari Ibu Sinta, Kadin kurang lebih sekitar 6-7 juta. Artinya totalnya itu kurang lebih sekitar 16 juta sekarang. Nah, bayangkan kemudian 16 juta ini kalau perintah Undang-Undang Pasal 27/45 kan negara harus hadir untuk memberikan mereka lapangan pekerjaan. Nah, sekarang pertanyaan berikut adalah apakah 16 juta ini bisa pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan lewat PNS atau penerimaan BUMN atau menjadi TNI Polri? Menurut saya kan nggak mungkin, terlalu banyak itu. Maka instrumennya adalah investasi. Nah, investasi ini adalah pintu masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Saya ingin mengatakan bahwa kondisi objektif sebelum undang-undang ini disahkan, ini kan terjadi ego sektoral antara kementerian lembaga. Ya. Itu persoalan yang paling berat kita itu ada 3 sebenarnya. Ego sektoral antara kementerian lembaga, aturan yang sangat tumpang tindih antara kabupaten kota, persoalan tanah yang mahal,
Mohon maaf, satu lagi, kalau di kawasan Asia Tenggara kan tingkat kenaikan buruh per tahun paling besar itu adalah kita di Indonesia. Itu data yang ada pada BPPM. Dengan undang-undang ini sebenarnya itu memangkas berbagai macam persoalan terkait dengan ego sektoral. Di pasal 174 Undang-Undang Cipta Kerja ini kan mengatakan bahwa kewenangan yang ada pada kementerian lembaga termasuk bupati gubernur dipahami, dimaknai sebagai kewenangan presiden. Dan oleh karena itu dilimpahkan kepada daerah lewat NSPK. Mbak, bayangkan selama ini pengusaha itu menunggu izin itu bisa sampai dengan 1 tahun, bisa 2 tahun, izin lokasi di daerah. Itu kalau orang membuat izin bisa sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau lawan politiknya datang minta izin, itu nggak dapat itu izin. Akhirnya tidaklah menjadi hal baru bagi kita kalau banyak yang berpotensi kena suap, korupsi. Undang-undang ini sebenarnya meminimalisir untuk menjaga agar potensi korupsi itu bisa kita hindari. Karena semua nanti itu lewat elektronik, lewat OSS, dan ada kepastian di situ. Dengan adanya kepastian tersebut, maka pasti dong investor itu akan masuk, baik investor dalam maupun luar negeri. Nah, 153 perusahaan ini yang kemarin kami sampaikan itu bahkan sudah ada sekitar 34 yang sudah siap untuk groundbreaking di akhir tahun ini dan di awal tahun Januari Februari. Sebenarnya karena izinnya baru diajukan, maka kita melakukan penyesuaian izin akibat implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sekaligus Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan ini menjawab persoalan bangsa dalam konteks bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Itu satu. Yang kedua, karena kami di BKPM ini dari 10 klaster undang-undang ini, 9 klasternya itu usernya ada di BKPM karena terkait dengan izin usaha. Tadi Ibu Sinta sudah menyampaikan bahwa salah satu keuntungan dari implementasi undang-undang ini adalah UMKM. Mbak, saya ingin menjelaskan, UMKM ini punya kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa. Dia menciptakan 120 juta tenaga kerja, 87% dari total kontribusi tenaga kerja Indonesia. Dia memberikan GDP kita 60%, 99,7% dunia usaha kita, itu unit usaha itu adalah UMKM. Namun apa yang terjadi? UMKM kita yang 64 juta lebih ini, itu masih banyak juga di sektor informal. Tenaga kerja kita itu di sektor informal. Dan perlakuan kita kepada UMKM menurut saya setelah kami masuk melihat bahwa ini kita masih belum berpihak penuh kepada UMKM. Maka undang-undang ini sebagai bentuk berpihakan kita kepada UMKM. Apa buktinya? Satu, izin. Izin sekarang nggak perlu UMKM itu mengurus izin seperti perusahaan-perusahaan lain. Cukup 1 lembar aja. 1 lembar sudah tidak perlu ada notifikasi. Yang kedua menyangkut dengan akses permodalan. Lebih menjanjikan. Yang ketiga, akses pasar. Dengan undang-undang ini, negara hadir untuk memberikan ruang terhadap pasar produk-produk mereka, negara ambil alih dulu. Yang keempat adalah pola kerjasama dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, inilah kemudian yang harus dimaknai untuk proses penguatan UMKM. Dan selama ini karena masih banyak UMKM kita yang informal, dengan pemberlakuan undang-undang ini, maka mereka bisa dialihkan untuk masuk menjadi formal. Dengan demikian, mereka bisa masuk pada sektor-sektor pembiayaan di perbankan. Nah, kalau kemudian UMKM bangkit, pengusaha-pengusaha investor besar juga ada, di sini terjadi kolaborasi. Kolaborasi ini dimungkinkan untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan sekaligus karena lapangan pekerjaan kita ini sektor informalnya itu 82%. Karena tamatan SMA ke bawah lebih banyak. Dan karena dia sektor informal, maka kita butuhkan investasi masuk agar ada perusahaan-perusahaan yang masuk untuk di-switch agar mereka menjadi tenaga kerja formal. Demikian, Pak. Baik. Nanti saya akan tanyakan lagi hal yang lebih detail dari penjelasan Pak Bahlil tadi. Tapi saya mau ke Ibu Sri dulu. Saya ingin tanggapan dari kacamata ekonom secara global, secara makro, secara fundamentalnya terkait dengan kontradiktifnya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang katanya tidak mendukung perburuhan misalnya. Sementara dari sisi investasi ini justru adalah salah satu pemikat investasi. Bu Sri, silakan.
Ya, saya kira begini Mbak Popi, bahwa ini tentu saja berdasarkan data yang saya miliki ya, karena saya juga belum punya undang-undang Cipta Kerja yang terbaru karena banyak versi ya. Itu secara umum memang bahwa undang-undang ini banyak memotong dan juga debirokrasi, mempermudah untuk bisnis dan investasi tumbuh berkembang di Indonesia. Jadi memang iklim investasi dan bisnis dengan adanya undang-undang ini itu lebih baik lah ya, pasti akan membuat pengusaha dan juga investor itu mendapatkan karpet merah lah ya, dan menjalankan bisnisnya. Hanya saja kan kita juga tahu di Indonesia ini biasanya kalau kita bicara undang-undang itu memang bagus, cantik ya, dan di atas kertas semuanya bagus, tapi kan tantangannya pertama implementasinya. Apakah betul bahwa nanti setelah diundangkan kemudian semuanya berubah seperti yang di situ? Karena masih ada kalau nggak salah 40-50 PP ataupun perpres ya, dan itu pun nanti dari PP turun ke bawah itu bisa panjang gitu ya. Baik. Nah ini merupakan tantangan, tapi saya kira katanya pemerintah juga akan mempercepat penyelesaian PP dan perpresnya. Oke, baik. Saya ke Pak Bahlil, Pak Kepala BKPM. Kita tahu bahwa beberapa ekonom ini ada yang berpendapat bahwa sebenarnya kita tidak bermasalah dengan jumlah investor atau investasi. Yang di-bold adalah jika mereka berinvestasi di Indonesia adalah bagaimana akhirnya kemudahan berbisnisnya, bagaimana akhirnya membuka investor-investor yang berkualitas, bukan membuka keran investor yang tidak berkualitas. Nah, ini bagaimana pemerintah mengadres persoalan ini? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa investasi yang berkualitas itu kan sebenarnya adalah bagian daripada transformasi ekonomi yang bisa memberikan nilai tambah, dan itu adalah hilirisasi. Itu pasti hilirisasi. Yang kedua, kita sekarang ada yang namanya prioritas investasi. Nah, prioritas investasi sebelum pandemi ini kita menggiring pada dua aspek manufaktur, dan bagi sumber daya alam kita itu harus bisa memberikan nilai tambah. Nah, namun karena pandemi COVID ini terjadi, maka kita juga harus masuk pada sektor-sektor padat karya dalam rangka percepatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kita bagi dua model sekarang. Jangka pendek, padat karya harus masuk. Sambil kita juga mendesain, dan bukan hanya mendesain, menjalankan beberapa program untuk yang sifatnya investasi yang berdampak pada nilai tambah, produknya yang bisa melahirkan subsidi impor, kalau produknya juga bisa menghasilkan ekspor, agar bisa meningkatkan devisa kita. Saya pikir itu sekarang yang BKPM lakukan. Memang saya akui, selama ini BKPM itu bahkan kementerian lain pun belum mempunyai data untuk daftar peta potensi investasi di daerah. Itu belum ada. Nah, sekarang kita baru bangun, tahun 2020 ini kita sudah bangun 17 provinsi, kemudian tahun 2021 sisanya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kita ini dulu, waktu promosi investasi, itu masih mengatakan begini, Indonesia negara kaya, punya 3 juta kilometer daratan, atau 2 juta lebih lautan, 17.000 pulau, 88.000 garis pantai. Tapi kita nggak punya data yang semi FS untuk kita tawarkan kepada investor. Ya. Nah, sekarang udah kita susun sekarang. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi itu insya Allah bisa kita lakukan untuk 2021. Baik, gitu. menarik. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Bahlil, Bu Sinta, dan juga Bu Sri. Usai jeda, kami jeda sebentar pemirsa, tetaplah di sini.